Pada video kali ini saya akan membahas tentang biofarmasetika sediaan pelepasan terkendali, di mana materi ini membahas bagaimana suatu obat dirancang agar pelepasannya di dalam tubuh dapat diatur baik dari segi waktu, laju, maupun lokasi pelepasannya. Dengan sistem ini, efek terapi obat bisa menjadi lebih optimal dan nyaman bagi pasien. Kita masuk pada poin yang pertama pembahasan pada kali ini, yaitu ada konsep rasionalisasi sediaan. Konsep dan rasionalisasi sediaan, di mana pada topik ini akan menjelaskan konsep dasar dari sediaan pelepasan dimodifikasi, artinya obat tidak langsung dilepaskan seperti tablet biasa, tetapi diatur sesuai tujuan terapinya. Nah, yang pertama itu ada lepas tunda. Nah, pada sistem ini, obat baru dilepaskan setelah mencapai kondisi tertentu. Misalnya, pH tertentu di usus. Contohnya adalah tablet salut enterik yang tidak larut di lambung tetapi larut di usus halus. Yang kedua, ada lepas lambat, yaitu obat dilepaskan perlahan dalam waktu yang lebih lama, sehingga kadar obat tetap bertahan dalam tubuh dan pasien tidak perlu terlalu sering minum obat. Lalu yang ketiga, yaitu lepas terkendali, di mana pada sistem ini, pelepasan obat dibuat sangat stabil dan konstan, sehingga kadar obat dalam darah tetap terjaga dalam rentang terapi. Lalu kita masuk pada tujuan pembuatan dari sediaan ini, di mana tujuan utamanya dibuatnya sediaan pelepasan terkendali ini adalah untuk meningkatkan efektivitas terapi dan kenyamanan pasien. Nah, yang pertama ini, tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pasien karena frekuensi minum obat menjadi lebih sedikit, yaitu misalnya dari 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Yang kedua, menjaga stabilitas kadar obat dalam darah sehingga tidak terjadi kenaikan dan penurunan kadar obat yang terlalu drastis. Lalu yang ketiga, yaitu untuk mengurangi efek samping karena obat dilepaskan secara perlahan sehingga tidak terjadi lonjakan konsentrasi obat secara tiba-tiba. Lalu yang keempat, untuk targeting lokasi tertentu, misalnya melindungi obat dari asam lambung atau melindungi lambung dari iritasi obat. Nah, adapun contoh sediaan di pasaran yaitu yang pertama, ada Voltaren Retard, yaitu sebagai sediaan lepas lambat. Itu ada natrium diklofenak. Lalu ada yang kedua ada Adalat Oros sebagai sistem osmotik lepas terkendali. Itu ada nifedipin. Lalu yang ketiga ada Dulcolax, itu ada Bisokodil, dia sebagai sediaan lepas tunda dengan salut enterik. Lalu kita masuk pada mekanisme pelepasan obat, di mana pada dasarnya, obat dapat dilepaskan dengan beberapa mekanisme seperti difusi, erosi, pembengkakan matriks, maupun tekanan osmotik. Nah, melalui mekanisme ini, pelepasan obat dapat diatur agar berlangsung perlahan dan stabil sesuai kebutuhan terapi. Dengan begitu, kadar obat dalam tubuh dapat dipertahankan lebih lama dibandingkan sediaan konvensional. Selanjutnya kita masuk pada parameter bioekuivalensi dan bioavailabilitas, di mana evaluasi sediaan pelepasan terkendali ini dilakukan dengan melihat profil farmakokinetiknya dalam darah. Nah, di sini ada beberapa parameter, di mana parameter yang pertama adalah Cmax, yaitu konsentrasi puncak obat dalam plasma. Pada sediaan pelepasan terkendali, Cmax biasanya lebih rendah agar tidak menimbulkan toksisitas. Lalu parameter yang kedua adalah Tmax, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai Cmax. Nah, pada sediaan terkendali, Tmax biasanya lebih lama karena obat dilepaskan secara perlahan. Lalu parameter yang ketiga adalah AUC atau luas area di bawah kurva, di mana parameter ini menunjukkan jumlah total obat yang diserap tubuh. Nilainya harus sesuai dengan produk pembanding dalam uji bioekuivalensi. Selanjutnya ada konsep korelasi in vitro in vivo, di mana korelasi dari in vitro in vivo ini adalah hubungan antara hasil uji disolusi di laboratorium dengan profil obat di dalam tubuh. Di sini terbagi dalam beberapa level atau tingkatannya. Level A, yang pertama level A, di mana level A ini merupakan hubungan paling kuat karena dapat memprediksi profil plasma secara lengkap, bahkan dapat digunakan sebagai pengganti uji bioekuivalensi pada manusia. Lalu pada level B, di mana level B ini memiliki kekuatan sedang karena hanya menghubungkan parameter statistik tertentu. Lalu
level C, yaitu adalah hubungan paling sederhana, karena hanya membandingkan satu titik data. Misalnya, persen obat terlarut dengan nilai Cmax atau AUC. Sedangkan multiple level C, dia ini menggunakan beberapa titik data, sehingga lebih baik dibandingkan level C tunggal, tetapi tetap belum sekuat level A. Lalu selanjutnya ada evaluasi formulasi, di mana pada evaluasi formulasi ini dijelaskan adanya beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan sediaan pelepasan terkendali, di mana faktor yang pertama adalah faktor fisiologis saluran cerna, yaitu waktu transit gastrointestinal sangat penting karena obat harus dilepaskan sebelum melewati daerah absorpsi di usus halus. Adapun makanan juga dapat memengaruhi pelepasan obat, misalnya mengubah pH atau memperlambat pengosongan lambung. Selain itu ada risiko dose dumping, yaitu pelepasan obat secara mendadak akibat kerusakan lapisan penyalut yang dapat berbahaya bagi pasien. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu faktor sifat fisikokimia obat, di mana tidak semua obat cocok dibuat menjadi sediaan lepas terkendali, di mana obat yang ideal biasanya memiliki kelarutan moderat dan permeabilitas yang baik agar dapat diserap secara optimal. Selain itu, ukuran dosis juga penting karena dosis yang terlalu besar akan menghasilkan ukuran tablet yang terlalu besar dan sulit ditelan. Nah, kita masuk pada poin terakhir, yaitu strategi formulasi, di mana pada strategi formulasi ini menjelaskan beberapa strategi formulasi yang digunakan pada sediaan pelepasan terkendali. Nah, yang pertama adalah sistem difusi, yaitu menggunakan membran polimer untuk mengontrol keluarnya obat. Kedua adalah sistem erosi atau matriks, di mana obat dicampur dengan polimer yang akan mengembang atau terkikis perlahan saat terkena cairan tubuh. Lalu yang ketiga adalah sistem osmotik atau OROS, yaitu sistem ini dia menggunakan tekanan osmotik untuk mendorong obat keluar melalui lubang kecil pada tablet. Metode ini dianggap paling stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh pH maupun makanan. Jadi, strategi formulasi ini dipilih berdasarkan sifat obat dan tujuan terapinya agar pelepasan obat dapat berlangsung secara optimal. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.